Kisah Nabi Nuh AS. Bagian 1. Awal kehidupan, penyimpangan manusia, dan pengangkatan kenabian. Dunia setelah Nabi Adam AS, setelah Nabi Adam AS dan keturunannya menghuni bumi, manusia hidup dalam fitrah tauhid. Mereka mengenal Allah, menyembahnya, dan menjaga ajaran yang diwariskan para nabi awal seperti Nabi Syits AS. Kehidupan kala itu sederhana, bersih dari kesyirikan, dan penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, generasi berganti. Ilmu mulai dilupakan, hawa nafsu perlahan menguasai hati, dan bisikan setan menyusup dengan cara yang sangat halus. Kesyirikan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui jalan yang tampak baik, namun berujung pada kehancuran. Di tengah kondisi inilah Allah SWT mempersiapkan seorang hamba pilihannya, Nabi Nuh AS. Nasab dan kehidupan awal Nabi Nuh AS. Nama lengkap beliau adalah Nuh bin Lamik bin Metusyalik bin Idris AS. Dengan demikian, Nabi Nuh AS adalah keturunan Nabi Idris AS, salah satu nabi awal yang dikenal dengan ilmu dan ketakwaannya. Nabi Nuh AS dikenal sebagai sosok yang jujur dan amanah, tenang dan penuh kasih, berakhlak mulia, teguh memegang kebenaran. Sejak muda, beliau telah menunjukkan kepekaan terhadap kerusakan moral kaumnya. Hatinya gelisah manusia menyembah patung-patung yang tak bisa mendengar, melihat, apalagi menolong. Awal mula kesyirikan di kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh sebenarnya tidak langsung menyembah berhala. Kesyirikan bermula dari rasa cinta berlebihan kepada orang-orang saleh. Di antara orang-orang saleh itu terdapat 5 tokoh terkenal, Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, Nasr. Ketika tokoh-tokoh ini wafat, setan membisikkan ide, open quote, buatlah patung mereka agar kalian selalu ingat kebaikan dan ibadah mereka. Close quote. Awalnya, patung-patung itu hanya simbol penghormatan, tidak disembah. Namun generasi berikutnya kehilangan pengetahuan dan setan kembali membisikkan. Open quote. Mereka dahulu disembah dan diberi kekuatan. Close quote. Akhirnya, patung-patung itu disembah sebagai Tuhan selain Allah. Pengangkatan Nabi Nuh AS sebagai Rasul. Melihat kesesatan yang semakin parah, Allah SWT mengutus Nabi Nuh AS sebagai Rasul pertama yang diutus kepada kaum yang menyimpang secara massal. Allah berfirman, open quote, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Close quote. Tugas beliau jelas, mengajak kembali kepada tauhid, menghapus kesyirikan, mengingatkan tentang azab dan rahmat Allah. Seruan tauhid pertama Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS berdiri di tengah kaumnya dan berkata dengan suara penuh kasih. Open quote, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Close quote. Namun reaksi yang beliau terima sangat menyakitkan. Ditertawakan, dihina, dituduh gila, dianggap pembawa kesialan. Para pemimpin kaum berkata, open quote, kami tidak melihatmu kecuali sebagai manusia biasa seperti kami. Perlawanan para pemuka kaum. Para pemuka dan pembesar kaum Nabi Nuh merasa terancam. Tauhid berarti kekuasaan mereka runtuh, pengaruh mereka hilang, tradisi nenek moyang dipertanyakan. Mereka berkata, open quote, jika engkau benar utusan Tuhan, mengapa pengikutmu hanyalah orang miskin, close quote. Ini menunjukkan kesombongan sosial, di mana kebenaran diukur dari status, bukan dari wahyu. Metode dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh AS menggunakan semua dakwah, siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, dengan nasihat lembut, dengan peringatan keras. Beliau berkata kepada Allah, open quote, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, close quote. Namun setiap dakwah justru membuat mereka semakin menjauh. Penolakan yang semakin kejam. Kaum Nabi nutup telinga, menutup wajah dengan kain, mengancam pengikut Nabi Nuh, menyiksa orang-orang beriman. Bahkan mereka berkata, open quote, jika engkau tidak berhenti, wahai Nuh, engkau akan dirajam. Close quote. Namun Nabi Nuh AS tidak pernah membalas dengan kebencian. Kesabaran yang melampaui zaman Nabi Nuh AS berdakwah selama 990 tahun. Ini bukan angka simbolik, melainkan bukti keteguhan yang luar biasa. Bayangkan ratusan tahun diejek, hanya sedikit pengikut, bahkan keluarga sendiri menolak. Namun beliau tetap berdiri tegak. Keluarga Nabi Nuh AS ujian terberat datang dari dalam rumah. Istri Nabi Nuh AS tidak beriman. Salah satu putranya menolak kebenaran. Istri Nabi Nuh bukan pengkhianat secara moral, tetapi pengkhianat akidah. Ia menyebarkan kebohongan tentang suaminya. Allah menjadikannya contoh istri durhaka dalam Al-Quran. Doa Nabi Nuh AS. Setelah ratusan tahun, Nabi Nuh AS berdoa dengan hati yang hancur.
Open quote. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Close quote. Doa ini bukan lahir dari amarah, tetapi dari kepedulian terhadap masa depan iman manusia. Isyarat azab mulai turun. Allah menjawab doa Noah dan berfirman, open quote, buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk kami. Inilah awal dari peristiwa besar yang akan mengubah sejarah manusia. Kisah Nabi Nuh S. Bagian 2, perintah membangun bahtera dan ejekan kaum yang membangkang. Perintah ilahi yang mengubah segalanya. Setelah ratusan tahun berdakwah dan menyaksikan kaumnya semakin tenggelam dalam kesyirikan, Allah SWT akhirnya menurunkan keputusannya. Wahyu itu datang kepada Nabi Nuh AS dengan kalimat yang tegas dan penuh makna. Open quote. Dan wahyukanlah kepada Nuh bahwa tidak akan beriman dari kaummu selain orang-orang yang telah beriman. Kalimat ini bukan sekadar penjelasan, melainkan penutup pintu hidayah bagi mayoritas kaumnya. Hati Nabi Nuh AS terasa berat. Selama berabad-abad, beliau berharap akan ada perubahan. Namun kini, Allah mengabarkan bahwa jalan itu telah tertutup. Allah lalu memerintahkan sesuatu yang sangat tidak biasa. Open quote. Dan buatlah kapal dengan pengawasan dan wahyu kami, dan janganlah engkau berbicara denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Close quote. Bahtera di tengah daratan, Nabi Nuh AS menerima perintah itu dengan penuh kepatuhan. Beliau tidak bertanya, tidak membantah, dan tidak ragu. Dengan tangan sendiri dan dibantu oleh para pengikutnya yang setia, Nabi Nuh mulai membangun kapal besar di tengah daratan, jauh dari laut dan sungai. Pemandangan itu sungguh aneh bagi siapapun yang melihatnya. Tanah kering, langit cerah, tidak ada tanda-tanda banjir. Namun di tempat itulah sebuah bahtera raksasa mulai berdiri sedikit demi sedikit. Ejekan dan cemoohan. Setiap kali para pemuka kaum melewati Nabi Nuh AS yang sedang bekerja, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata dengan sinis, open quote, wahai Nuh, apakah engkau sekarang menjadi tukang kapal? Close quote. Yang lain menambahkan, open quote, di mana lautnya? Di mana airnya? Apakah engkau akan berlayar di atas pasir? Close quote. Ejekan itu terus berlangsung hari demi hari. Anak-anak kecil diajari untuk menunjuk Nabi Nuh sambil tertawa. Perempuan dan laki-laki menatap dengan penuh hinaan. Namun, Nabi Nuh AS menjawab dengan ketenangan yang luar biasa. Open quote. Jika kalian mengejek kami hari ini, maka kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami, dan kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan. Close quote. Kesabaran yang tidak tergoyahkan. Dalam setiap pukulan kapak dan setiap potongan kayu, Nabi Nuh AS menyimpan kesabaran yang hanya bisa lahir dari iman mendalam. Beliau tahu kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut atau tawa orang-orang yang mengejek. Para pengikut Nabi Nuh AS yang sedikit jumlahnya juga merasakan tekanan yang berat. Tinggi dasi bagi orang Hindu. Namun mereka bahtera sebagai simbol keselamatan. Bahtera Nabi Nuh AS bukan hanya sebuah kapal. Ia adalah simbol ketaatan mutlak kepada Allah, bentuk keimanan kepada hal yang belum terlihat, pembeda antara iman dan kufur. Barang siapa naik ke bahtera itu, ia diselamatkan. Barang siapa menolak, ia binasa. Tanda-tanda azab mulai tampak. Setelah waktu yang panjang, Allah memberi tanda bahwa saat azab semakin dekat. Open quote, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air. Close quote. Dari tempat yang tidak disangka-sangka, air mulai keluar dari bumi. Ini adalah isyarat pasti bahwa keputusan Allah telah tiba. Nabi Nuh AS memahami tanda itu. Wajahnya menjadi tegas, namun hatinya tetap penuh belas kasih. Perintah naik ke kapal Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh AS untuk mengumpulkan orang-orang beriman, sepasang dari setiap jenis hewan, jantan dan betina, keluarga Nabi Nuh, kecuali yang telah ditetapkan binasa. Satu persatu mereka naik ke dalam bahtera. Hewan-hewan masuk dengan tertib. Orang-orang beriman menaiki kapal dengan hati bergetar. Nabi Nuh berdiri memimpin dengan doa dan tawakal. Doa saat memulai pelayaran. Ketika semuanya berada di dalam kapal, Nabi Nuh AS mengucapkan, open quote, dengan nama Allah kapal ini berlayar dan berlabuh. Close quote. Langit yang sebelumnya cerah mulai berubah. Awan hitam berkumpul. Angin bertiup kencang. Hujan yang tak pernah disaksikan sebelumnya. Hujan turun dengan sangat deras. Bukan hujan biasa, melainkan hujan yang seolah dicurahkan tanpa henti.
Bersamaan dengan itu, bumi memancarkan air dari segala penjuru. Air naik dengan cepat, menenggelamkan rumah, menghanyutkan pepohonan, merobohkan bangunan. Kaum yang dahulu mengejek kini panik dan ketakutan. Dialog Nabi Nuh AS dengan putranya. Di tengah kekacauan, Nabi Nuh AS melihat putranya yang selama ini menolak iman. Dengan suara penuh kepedihan, beliau memanggil, open quote, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Close quote. Namun sang anak menjawab dengan kesombongan, open quote, "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air." Close quote. Nabi Nuh AS menjawab dengan suara bergetar, open quote, "Tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah hari ini kecuali orang yang diberi rahmat." Close quote. Gelombang besar pun datang memisahkan mereka. Anak yang tenggelam air terus meninggi. Gunung-gunung tak lagi menjadi tempat perlindungan. Putra Nabi Nuh AS akhirnya tenggelam bersama orang-orang yang ingkar. Hati Nabi Nuh AS hancur, namun beliau tetap tunduk pada ketetapan Allah. Banjir menutupi seluruh bumi. Banjir itu bukan banjir lokal. Ia menutupi seluruh daratan. Gunung-gunung tertutup air. Tidak ada satupun orang kafir yang selamat. Dunia lama berakhir. Bahtera Nabi Nuh AS terombang-ambing di atas gelombang seperti gunung. Doa Nabi Nuh AS di tengah badai. Dalam badai dahsyat itu, Nabi Nuh AS terus berdoa dan menguatkan orang-orang beriman. Mereka menyadari bahwa keselamatan bukan dari kapal itu sendiri, melainkan dari rahmat Allah. Bagian 3. Redanya banjir, kapal berlabuh dan awal kehidupan baru. Perintah ilahi menghentikan banjir. Setelah banjir melanda bumi dalam waktu yang hanya Allah ketahui, datanglah perintah yang menggetarkan alam semesta. Allah SWT berfirman, open quote, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Close quote. Maka hujan yang sebelumnya turun tanpa henti mulai berhenti. Awan-awan hitam menyingkir, angin mereda, dan air yang menutupi bumi perlahan surut. Sungai-sungai kembali ke alurnya, dan bumi menyerap air yang menggenang. Bahtera Nabi Nuh AS yang selama berhari-hari terombang-ambing akhirnya mulai stabil. Kapal berlabuh di Gunung Judi dengan izin Allah. Bahtera itu berhenti dan berlabuh di sebuah tempat yang tinggi yang kemudian dikenal sebagai Gunung Judi. Disitulah kapal besar itu berhenti, menjadi saksi bisu berakhirnya satu generasi manusia dan dimulainya generasi baru. Keheningan menyelimuti suasana. Tidak ada lagi suara gelombang, tidak ada teriakan manusia, hanya sisa-sisa dunia yang telah dihancurkan oleh ketetapan Allah. Kesedihan Nabi Nuh AS atas anaknya. Meskipun selamat bersama orang-orang beriman, hati Nabi Nuh AS masih diliputi duka mendalam. Beliau teringat putranya yang tenggelam dalam banjir karena menolak iman. Dengan penuh kerendahan hati, Nabi Nuh AS berdoa, open quote, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sungguh janjimu itu benar." Close quote. Namun Allah menjawab dengan hikmah yang agung, open quote, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Sesungguhnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik." Close quote. Dari dialog ini, Allah mengajarkan bahwa ikatan iman lebih utama daripada ikatan darah. Taubat dan ketundukan Nabi Nuh AS. Mendengar teguran itu, Nabi Nuh AS segera berserah diri dan berkata, open quote, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya." Close quote. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak seorang nabi. Rendah hati, tunduk sepenuhnya kepada Allah, tidak mempertahankan keinginan pribadi di hadapan kebenaran. Setelah keadaan benar-benar aman, Allah berfirman, open quote, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkahan dari kami." Close quote. Nabi Nuh AS dan orang-orang beriman pun turun dari kapal. Mereka menginjak bumi yang baru, bersih dari kesyirikan dan kemaksiatan. Dunia yang sunyi dan baru. Bumi pasca banjir tampak sunyi. Tidak ada kota, tidak ada bangunan megah, tidak ada peradaban lama. Namun di balik kesunyian itu, terdapat harapan besar. Manusia memulai kembali dengan bekal iman, pengalaman pahit masa lalu, dan janji Allah. Perkembangbiakan manusia kembali dari anak-anak Nabi Nuh AS yang beriman, manusia berkembang kembali. Oleh sebab itu, Nabi Nuh AS dikenal sebagai bapak manusia kedua. Manusia belajar, bercocok tanam, beternak, membangun tempat tinggal, menjaga tauhid. Umur panjang Nabi Nuh AS dan wafatnya Nabi Nuh AS hidup sangat lama. Setelah banjir, beliau masih hidup untuk membimbing generasi baru agar tidak mengulangi kesalahan kaum terdahulu.
Akhirnya Nabi Nuh AS wafat dalam keadaan beriman dan dimuliakan oleh Allah. Namanya diabadikan sebagai nabi yang paling sabar dan paling lama berdakwah. Hikmah agung dari kisah Nabi Nuh AS. Kesabaran tanpa batas. Dakwah memerlukan waktu panjang dan keteguhan. 2. Kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut. Sedikit orang beriman namun mereka selamat. Iman lebih kuat dari hubungan darah, keselamatan hanya ditentukan oleh keimanan. 4. Azab Allah pasti datang, namun rahmatnya selalu mendahului bagi orang beriman. Kisah Nabi Nuh AS. Bagian Puat, kedalaman jiwa Nabi Nuh AS. Tafsir dakwah dan pelajaran sepanjang Nabi Nuh AS. Rasul dengan jiwa paling tegar. Tidak ada nabi yang diuji dengan waktu dakwah selama Nabi Nuh AS. 9,5 abad beliau berdiri di hadapan manusia yang sama, dengan penolakan yang hampir tidak berubah. Ini bukan hanya ujian fisik, melainkan ujian psikologis dan spiritual yang sangat berat. Bayangkan seseorang yang setiap hari berbicara tentang kebenaran, setiap hari dicemooh, setiap hari melihat kesesatan berulang, namun tidak pernah menyerah. Nabi Nuh AS tidak pernah mengalami kelelahan iman. Yang lelah hanyalah jasad, bukan keyakinan. Dakwah dengan semua cara dalam Al-Quran, Allah mengabadikan laporan langsung Nabi Nuh AS tentang metode dakwahnya. Open kuanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, kemudian seruanku itu tidak menambah mereka kecuali lari. Nuh, close quote. Ayat ini menunjukkan, dakwah tidak selalu membuahkan hasil cepat. Kebenaran sering ditolak bukan karena salah, tetapi karena kesombongan manusia. Nabi Nuh AS mencoba nasihat lembut, peringatan azab, harapan ampunan, janji keberkahan dunia. Namun mereka tetap menolak. Mengapa kaum Nabi Nuh sangat membangkang? Penolakan kaum Nabi Nuh bukan sekadar kebodohan, tetapi sapi, fanatisme tradisi, open quote. Kami mengikuti apa yang dilakukan nenek moyang kami, close quote. 2. Kesombongan, close. Mereka menolak karena pengikut Nabi Nuh adalah orang miskin. Takut kehilangan kekuasaan. Para pemuka takut kehilangan pengaruh. Inilah penyakit masyarakat yang selalu berulang sepanjang sejarah. Kesabaran yang bukan kelemahan. Kesabaran Nabi Nuh AS bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan iman tingkat tertinggi. Beliau tetap tegas dalam prinsip namun lembut dalam pendekatan. Saat diancam dirajam, beliau tidak melawan dengan kekerasan, melainkan dengan doa. Doa Nabi Nuh AS bukan kutukan tetapi keadilan. Doa Nabi Nuh AS agar kaum kafir dibinasakan sering disalahpahami. Padahal doa itu datang setelah 950 tahun dakwah, bertujuan menghentikan lahirnya generasi yang lebih sesat. Melindungi masa depan iman manusia. Allah mengabulkannya karena doa itu selaras dengan keadilan ilahi. Makna bahtera dalam perspektif iman. Bahtera Nabi Nuh AS memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Ia dibangun di darat, iman pada yang gaib. Ia menyelamatkan minoritas, kebenaran tak butuh mayoritas. Ia satu-satunya jalan, keselamatan hanya dari Allah. Di setiap zaman, bahtera itu adalah ketaatan wahyu. Anak Nabi Nuh AS, tragedi keimanan. Kisah anak Nabi Nuh AS adalah peringatan paling keras dalam Al-Quran. Anak Nabi pun tidak otomatis selamat. Iman adalah pilihan pribadi, lingkungan tidak menjamin hidayah. Ini menegaskan keadilan Allah yang sempurna. Nabi Nuh AS sebagai Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh AS termasuk 5 Nabi Ulul Azmi bersama. Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Muhammad SAW. Ciri mereka, ujian besar, keteguhan luar biasa, dampak sejarah besar. Nabi Nuh AS adalah pembuka sejarah besar kenabian setelah kesyirikan meluas. Pelajaran untuk umat manusia modern. Kisah Nabi Nuh AS bukan cerita masa lalu semata, tetapi cermin zaman kini. Kesyirikan modern berbentuk materi, kekuasaan ego, dakwah sering diejek, kebenaran minoritas. Namun hukum Allah tidak berubah. Jika Nabi Nuh AS hidup di zaman ini, jika Nabi Nuh AS hidup hari ini, beliau akan diejek, dia dicap radikal, dituduh merusak tradisi. Namun beliau akan tetap berkata, open quote, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia, close quote. Janji Allah kepada orang beriman. Allah menjanjikan keselamatan di dunia, kemenangan iman, keberkahan generasi, sebagaimana Nabi Nuh AS dan pengikutnya diselamatkan. Di bagian ini kita telah menyelami jiwa Nabi Nuh AS, makna dakwahnya, hikmah lintas zaman. Berikut bagian 5 difokuskan pada tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Nuh AS, penguatan makna teologis, serta penutup kisah secara menyeluruh dan mendalam. Bagian 5.
Tafsir ayat-ayat Nabi Nuh AS dan penutup agung, kisah. Nabi Nuh AS dalam Al-Quran, kisah yang diulang berkali-kali. Kisah Nabi Nuh AS adalah salah satu kisah Nabi yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pelajaran yang terkandung di dalamnya. Allah tidak mengulang kisah tanpa hikmah. Setiap pengulangan hadir dengan sudut pandang yang berbeda untuk memperkuat pesan utama, tauhid, kesabaran, dan akibat kesombongan. Beberapa surah utama yang membahas Nabi Nuh AS antara lain Surah Nuh, Surah Al-Muminun, Surah Al-Qamar, Surah Asy-Syu'ara, Surah Al-Ankabut. Tafsir Surah Nuh, curahan hati seorang Rasul. Surah Nuh adalah laporan langsung dari Nabi Nuh AS kepada Allah. Surah ini memperlihatkan isi hati terdalam seorang Nabi yang telah berdakwah selama ratusan tahun. Nabi Nuh berkata, open quote, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Close quote. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah tidak mengenal waktu, tidak boleh berhenti meski ditolak, harus dilakukan dengan kesungguhan penuh. Namun respon kaumnya sangat menyakitkan. Open quote. Setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka menyumbat telinganya dan menutupkan bajunya ke wajah mereka. Close quote. Ini menggambarkan penolakan yang sengaja dan sadar, bukan karena ketidaktahuan. Janji ampunan dan keberkahan yang ditolak Nabi Nuh AS tidak hanya memperingatkan azab, tetapi juga menjanjikan rahmat. Open quote, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai waktu yang ditentukan. Close quote. Bahkan Allah menjanjikan hujan yang lebat, harta dan anak-anak, kebun dan sungai, namun mereka tetap memilih kekafiran. Tafsir Surah Hud, puncak drama sejarah. Dalam Surah Hud, kisah Nabi Nuh AS mencapai puncak dramatis. Pembuatan kapal, ejekan kaum, banjir besar, tenggelamnya anak Nabi Nuh AS. Ayat yang paling menggetarkan, open quote, dan kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, close quote. Ini bukan sekadar deskripsi fisik, melainkan gambaran dahsyatnya murka Allah terhadap kesombongan manusia. Makna teguran Allah kepada Nabi Nuh AS. Ketika Nabi Nuh AS memohon keselamatan bagi anaknya, Allah menegur dengan lembut namun tegas. Ini menunjukkan Nabi adalah manusia. Nabi tetap tunduk pada hukum Allah. Keadilan Allah tidak mengenal nepotisme. Ini mengajarkan umat manusia untuk tidak mendahulukan emosi di atas kebenaran. Surah Al-Qamar, peringatan bagi semua generasi Allah berfirman, open quote, dan sungguh telah kami binasakan kaum Nuh, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Close quote. Ayat ini seolah bertanya langsung kepada kita hari ini. Apakah kita masih mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kita belajar dari sejarah? Surah Al-Muminun, keselamatan kaum beriman. Dalam surah ini Allah menegaskan bahwa orang beriman selalu diselamatkan. Kebatilan pasti hancur, pertolongan Allah dan tepat waktu. Ini menjadi sumber ketenangan bagi setiap mukmin yang berdakwah. Nabi Nuh AS dan konsep keadilan ilahi. Kisah Nabi Nuh AS memperlihatkan keseimbangan sempurna antara kesabaran Allah, tegasnya hukuman, kasih sayang bagi yang taat Allah, menunda azab ratusan tahun. Namun ketika keputusan turun, tidak ada yang dapat menghalanginya. Nabi Nuh AS sebagai cermin umat akhir zaman Rasulullah SAW bersabda bahwa umat manusia akan kembali pada pola-pola terdahulu. Kesyirikan hari ini mungkin tidak berupa patung, tetapi menjadikan harta sebagai tujuan hidup, mengagungkan manusia di atas kebenaran, menyembah hawa nafsu. Kisah Nabi Nuh AS menjadi peringatan keras. Pesan terakhir. Kisah Nabi Nuh AS, pesan utama dari kisah ini adalah, tauhid adalah keselamatan. Kesabaran adalah kunci dakwah. Kebenaran tidak mengikuti mayoritas. Azab Allah nyata, rahmat Allah lebih luas bagi yang beriman. Penutup agung Nabi Nuh AS telah pergi, tetapi kisahnya hidup sepanjang zaman. Setiap gelombang kehidupan manusia selalu membawa pilihan. Naik ke bahtera iman atau tenggelam dalam kesombongan. Allah telah memperlihatkan jalannya.